Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana. Di sini saya sebagai pengajar di kampus gratis akan melanjutkan pertemuan kita ini, pertemuan ketiga POB. Pertemuan 3 itu adalah pengertian dan analisis STP dalam pemasaran. Oke, sebelumnya saya buat ringkasan dulu tentang apa yang akan kita pelajarin. Yang pertama itu yang kita akan bahas itu pengertian dan analisis STP dalam pemasaran. Ya, ada pendahuluan dan pengertian STP dalam pemasaran. Apakah itu STP? Gitu. Dan kemudian bagaimana analisis STP dalam pemasaran. Nanti akan kita berikan contoh kasus. Kemudian kenapa kita mesti mempelajari STP, pentingnya analisis STP dalam pemasaran, dan kesimpulannya. Nanti di bagian selanjutnya adalah studi kasus penerapan STP, yaitu studi kasus untuk merek-merek yang kelas internasional dan ada kelas lokal yang cukup bagus untuk kita bahas di sini. Studi kasus yang pertama tentang Starbucks, studi kasus kedua tentang Nike, studi kasus ketiga tentang Gojek. Di akhir akan kita membuatkan kesimpulan. Oke, kita mulai dulu dari pengertian dan analisis STP dalam pemasaran. STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih STP? STP itu adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Atau di Indonesia kan adalah segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi. Itu adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pemasaran untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih efektif. Proses ini melibatkan 3 langkah kunci, yaitu segmentasi, kemudian yang kedua targeting, dan ketiga adalah penentuan posisi atau positioning. Oke, kita dari segmentasi atau segmentation itu ada beberapa macam segmentasi, ya, perilaku, segmentasi psikografis, segmentasi geografis, dan segmentasi demografis. Kita mulai dari pengertian STP dalam pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi itu adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti pertama demografis, yang kedua geografis, ketiga psikografis, dan keempat adalah perilaku. Demografis itu membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status keluarga. Sementara untuk geografis membagi segmen pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan lokasi fisik yang meliputi negara, kota, iklim, ataupun wilayah. Untuk yang ketiga, segmentasi psikografis itu membagi kelompok pasar itu berdasarkan gaya hidupnya, nilai kepribadian, dan minat konsumen terhadap produk. Dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku, itu berfokus pada perilaku konsumen, termasuk pola pembelian, penggunaan produk, dan loyalitas. Tujuannya itu adalah membagi berbagai segmen itu untuk mengerti bagaimana kebutuhan serta preferensi mereka yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari contohnya ya. Kita buat segmentasi demografis. Di sini saya ambil satu contoh yang sangat terkenal, itu Nike. Menawarkan produk yang berbeda. Nike itu adalah produk sepatu dan apparel olahraga. Mereka menawarkan produk yang berbeda untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, dan dengan mempertimbangkan usia dan gender. Misalnya mereka memiliki lini sepatu khusus untuk wanita dan pria, serta produk untuk anak-anak. Nah, kemudian kita contohkan untuk segmentasi geografis itu. Untuk Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola sering menyesuaikan rasa dan pemasaran produknya berdasarkan lokasi. Di beberapa negara mereka menawarkan rasa soda yang unik sesuai dengan preferensi lokal, seperti Fanta dengan rasa leci di Asia. Untuk contoh segmentasi yang berikutnya adalah segmentasi perilaku. Saya mengambil contoh dari Amazon. Amazon menggunakan data perilaku konsumen untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian mereka dan pencarian pengguna. Mereka juga memiliki program loyalitas seperti Amazon Prime untuk menarik pelanggan yang sering berbelanja. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, penargetan atau targeting. Definisinya targeting adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dijadikan fokus utama pemasaran. Melalui targeting, perusahaan menentukan segmen mana yang paling menguntungkan dan memiliki tingkat potensi tinggi untuk dikembangkan. Contoh dari masing-masing karakteristik, saya coba ambil dari McDonald's. McDonald's menawarkan menu yang berbeda di setiap negara, seperti McSpicy Paneer di India, dan baru burger nasi goreng spesial di Indonesia, untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan budaya dan selera lokal. Kemudian definisi dari positioning. Positioning adalah upaya untuk membangun persepsi dan citra produk di benak konsumen
sehingga produk tersebut memiliki keunikan dibanding pesaing. Dengan positioning yang baik, konsumen akan mengingat produk tersebut secara positif dan berbeda dari produk-produk yang lain. Contoh dari masing-masing karakteristik. Mobil mewah seperti BMW memposisikan dirinya sebagai simbol kemewahan dan performa tinggi yang membuat konsumen melihatnya sebagai pilihan kendaraan premium.